Silahkan yang mau berbagi kesaksian. Oke, gue bagi kesaksian ya guys ya. Dulu ya. Besarin dulu. Oke, malam. Tadi lagu terakhirnya memberkati sekali ya. Itu judulnya apa tuh, Cak? Nanti gue mau dengerin lah. Yesus kau terbaik. Oke. Aku mau kesaksian. Mungkin bukan 1 minggu kali ya. Berapa bulan ini. Jadi ceritanya kan gue lagi ini guys, lagi program apa tuh? Program plant based lah ya, makanan vegan lah atau apa ya. Lebih tepatnya sih membatasi makanan lah ya dari bulan Desember kalau nggak salah. Dan aku ngalamin banyak hal banget sebenarnya. Impact-nya itu bukan cuma ke kesehatan doang, tapi impact-nya lebih ke spiritual juga ternyata kayak gitu. Jadi di awal-awal aku ceritanya lagi ngelihat merchant yang aku handle kan, aku kan ada kayak konsultan bisnis restoran gitu. Nah, kebetulan merchant yang aku handle itu plant based ya, plus meals namanya. Terus setelah gue lihat, kayaknya menarik ini gitu kan, make sense lah kayak gitu kan. Terus aku lihat film apa tuh namanya, The Game Changer ya, The Game Changer. Kalau kalian pernah ngelihat film The Game Changer, so gue ngelihat juga film The Game of Changer. Terus gue kayak gue pikir-pikir lagi ya. Dulu kan sebenarnya pada mulanya sebelum manusia jatuh dalam dosa ya, zamannya Adam dan Hawa. Awalnya kan manusia itu makan biji-bijian kayak gitu kan. So pada mulanya gue lihat ya orang makannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ya gue coba lah ya, karena gue orangnya gak gampang percayaan, gue coba. Tapi gue bukannya mau diidentify sebagai vegan atau vegetarian atau apa ya, bukan ambisi gue, bukan kayak gitu, lebih kayak gue ikutin nurani gue aja, lagi ngikutin hati gue. Terus gue coba seminggu pertama tuh berat banget ya, kayak gue ngelihat nasi padang itu kayak berat banget gitu kan. Terus ngelihat warteg ya, ngelihat ayam, ngelihat kayak ngelihat hal-hal yang gue inginkan itu kayak berat banget lah kayak gitu kan. Terus seminggu, 2 minggu, ya terus sebulan, sampai akhirnya gue ngerasa kayak ya biasa aja ternyata kayak gitu. Akhirnya gue ngelihat kayak makanan ya biasa aja. Tapi poinnya bukan itu guys, poinnya tuh bukan kayak lebih ke vegan atau vegetarian atau lu makan daging atau lu nggak makan daging. Poinnya bukan itu, poinnya tuh lebih kayak gue ngerasa kayak spiritual gue ada improvement lah ya dalam hal spiritual. Gue ngerasa selama gue vegan kayak ada inner peace gitu, kayak ternyata freedom itu adalah ketika kita membatasi diri kita gitu. Jadi ketika gue membatasi diri gue, ya nggak makan ini, nggak makan itu, lebih kayak eat what is necessary lah untuk badan kita gitu kan. Ternyata itu malah ngebuat gue malah jadi makin freedom kayak gitu. Gue akhirnya bisa kayak membedakan kayak, oh ini keinginan gue, oh ini keinginan Tuhan. Jadi kayak apa ya? Impact-nya banyak guys ya. Lebih kayak inner peace gitulah, lebih kayak inner peace ya. Terus gue ngerasa kayak ternyata dipimpin oleh Tuhan ya. Terus gue ngerasa kayak makin dekat gitu sama Tuhan. Gue kayak karena gue mungkin ngelatih keinginan gue, ngelatih untuk tidak menuruti keinginan gue ya, terutama dalam hal keinginan makan lah ya. Kita kayaknya semua kita makan lah. Sebelumnya kan semua gue makan kayak gitu, mau itu daging babi, daging ayam atau apapun juga gue makan. Sekarang gue batasin semua dan impact-nya tuh gue kayak makin sensitif gitu sama suara Tuhan, sama
hubungan sama Tuhan makin sensitif. Dan akhirnya gue sadari ya, kayak hidup ini sebenarnya lebih simple ya, nggak sekompleks yang kita pikirkan. Ya, hidup ini kayak jadi kayak simple gitu, kayak firman Tuhan bilang, jika engkau mengikut kuk ya di Matius kalau nggak salah, kuk yang aku pakaikan ya itu ringan kayak gitu. Dan gue ngerasain itu, kayak gue ikut Tuhan, yang menyangkal diri ikut Tuhan, dan itu ternyata gue ngerasa ringan banget guys, kayak just natural gitu, kayak flow gitu, kayak hidup ini nge-flow kayak gitu, kayak mengalir. Dan impact-nya selain ke spiritual ya, lebih ke pekerjaan juga ya. Ke pekerjaan juga ternyata makin produktif, kayak makin effortless gitu ya. Tim yang aku pimpin ya di pekerjaan itu performance-nya ya puji Tuhan tinggi banget ya. Dari target itu sekitar 200% achievement-nya setiap bulan kayak gitu kan. Kayak ya aku nggak menilai situasi ya, oh ini situasi bagus, oh ini situasi nggak bagus, tapi kayak lebih apa ya, lebih kayak effortless lah gitu. Kita just do the best ya untuk Tuhan, dan nggak stres ya. Tim juga tiba-tiba semangat banget untuk kerja. Mungkin karena vibe lah ya, vibe yang kita beri ke tim juga positif. Akhirnya tim tanpa ya tim, aku kan handle tim sales kebetulan, jadi kayak ada banyak leader-leader dan sales tim, ada puluhan sampai ratusan orang di bawah. Itu kayak jadi nge-manage itu jadi gampang, dan mereka kayak semangatnya tuh gede banget ya. Padahal gue nggak marah-marahin. Kalau dulu kan leadership style-nya kayak, oh ini harus dimarahin dulu baru jalan, harus di-push, harus diancem-ancem. Oh kamu kalau nggak achieve target, kamu dipecat ya. Jadinya mereka jalan kan kayak gitu. Kalau sekarang lebih kayak motivasi, kayak mengalir. Akhirnya mereka semangat, kompetisinya tinggi banget. Ada banyak, gue rasa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bekerja kayak gitu kan. Ketika spiritual kita naik kayak gitu. Dan gue ngerasa itu perlu dilatih sih. Ya gue perlu ngelatih itu dari hal-hal yang kecil guys. Ya, dari makanan, ya apa yang lo makan, dari bagaimana pagi-pagi ya morning routine kita. Ya pagi-pagi kita bangun tidur langsung buka handphone, atau berdoa dulu, atau saat teduh dulu, itu juga ternyata pengaruh ya. Kita mikirnya it just simple kayak gitu, ya udahlah bangun tidur langsung aja kerja atau apa. Tapi kebiasaan-kebiasaan morning routine, kebiasaan-kebiasaan kayak bagaimana kita makan, ya kebiasaan-kebiasaan kayak bagaimana kita berpikir, itu ngaruh banget ya. Jadi kayak bermula dari gue ngelatih cara bermakan gue, itu impact-nya banyak banget ternyata. Ya impact ke spiritual, impact ke pekerjaan, impact ke kesehatan juga. Gue ngerasa badan gue seger banget, nggak pernah sakit lagi ya puji Tuhan ya. Terus impact juga ke apa ya, impact juga ke sekitar ya. Impact ke sekitar tuh banyak orang yang datang ya, dan kayak sharing gitu, yang mengalami masalah dalam kehidupan ataupun dalam rumah tangga ataupun anak. Tim gue lah ya, banyak yang sharing tentang personal life kayak gitu, dan mereka merasa terberkati banget begitu aku sharing ke mereka, dan mereka thank you banget kayak gitu loh, insight-nya atau apa ya, karena ya hikmat Tuhan lah mungkin ya, jadi kayak diberikan kepada kita ya. Intinya sih yang gue dapet ya, kuncinya ya, vibe-nya, yang gue dapet, yang pertama adalah ya kita jangan terlalu banyak berpikir tentang hari esok kayak gitu, karena kita nggak tahu ya besok itu terjadi apa. Ya we just do the best aja hari ini, today kayak gitu, dan expect nothing lah untuk besok, karena kita mau tebak-tebak juga, oh gue mau kerja keras supaya besok, oh besok kayak gimana ya kayak gitu ya. Firman Tuhan bilang kayak
nggak usah khawatir hari esok, karena hari esok ya ada kesusahannya sendiri kayak gitu kan. Itu yang gue dapet ya. Terus jangan khawatir sama hari esok, sama jangan resisten atau jangan berpikir ke masa lalu juga. Kadang kita kan pikiran kita tuh kalau nggak ke hari esok, ke masa lalu. Padahal masa lalu udah cuma memori doang lah guys, kayak gitu kan. Dan hari esok itu sebenarnya nggak real gitu. Belum real lah. Yang paling real tuh ya hari ini kayak gitu. So just do the best hari ini ya. Terus nggak usah berekspektasi banyak. Ya biarkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Apapun yang terjadi untuk hari esok. Nah itu ketika kayak gitu jadi kayak apa ya? Kita berserah pada Tuhan. Kadang-kala kita tuh kayak merasa kita percaya, oh ya gue percaya Tuhan, ya gue percaya Tuhan itu ada. Ya, tapi kita masih pakai pikiran kita kayak misalnya, oh gue percaya tuh Tuhan itu ada, tapi kita khawatir akan hari esok, waduh besok kayak gimana ya, gue ada usia berapa ya, kenapa gue belum sukses ya, kenapa gue gini ya, bagaimana soal pasangan ya, bagaimana soal pekerjaan ya, bagaimana soal ini. Padahal kita dengan mulut percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan punya dahsyat. So, jadi itu cuman kadang kala ya, kita tuh ngerasa kayak itu cuman belief doang yang aku rasa. Tapi begitu kita ngalami dari hal-hal kecil, ya hal-hal kecil, lama-lama itu kayak Tuhan tuh, kita tuh makin sensitif, ya makin, oh ini suara Tuhan, oh ini pikiran gue nih yang buat khawatir. Enggak kok, Tuhan tuh bilangnya kayak gini. Jadi kayak makin sensitif lah, Cak, yang gue ngerasain gitu ya. Jadi efek dari hal kecil yang gue lakuin, kayak merubah cara makan, membatasi cara makan, itu impact-nya ternyata banyak. So, learning yang gue dapat adalah jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil, cara kita makan, cara kita berpikir, terus kayak ya apapun hal kecil lah. Karena kadang-kala kita tersandung dengan batu yang kerikil gitu, bukan tersandung dengan batu yang besar. Hal-hal yang kecil kalau kita lakukan, kita setia ya pada perkara-perkara kecil. Percaya nanti akan menjadi Tuhan percayakan yang hal-hal besar. Ya puji Tuhan, ya aku bukan orang yang sekarang ya, selama aku makin dekat lah ya sama Tuhan. Jadi nggak menjudge situasi lagi. Ya mau situasi bagus, mau situasi buruk, ya sekarang lagi kok situasi bagus, misalnya pekerjaan, usaha, ataupun apapun, ya kayaknya semuanya lagi bagus. Tapi ya it's just situation kayak gitu. Tapi kita nggak bisa expect ya situasi itu 100% ya sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kadang-kala situasi bad things lah ya, bad things happen, itu bukan berarti itu hal yang nggak bagus. Kadang-kadang hal baik juga itu belum tentu hal yang bagus juga buat diri kita. So, berhentilah menilai-nilai, ya itu juga yang gue dapetin. Ya, jangan menilai-nilai kayak, wah gue maunya ini, nggak ada yang tahu kita. Kita cuma just do the best aja. Biarkan Tuhan mengatur semua. So, itu yang gue alami ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan selama beberapa bulan ini. Kayak gue ngerasa makin well-being lah ya kalau bahasa ini, bahasa anak gaul sekarang, makin makin fulfillness ya, makin fulfillness karena kita flow sama apa yang Tuhan inginkan. Ya gue lebih seneng kayak gini kalau kita belum bisa happy, bahagia ketika lagi duduk begini ya, kita belum bisa happy, berarti masih ada something wrong dalam hidup kita. Itu aja indikasi guys ya, yang gue pelajari. Kalau kita selama kita, oh gue harus ini dulu baru happy, gue harus jalan-jalan dulu baru happy, gue harus ke Bali dulu. Dulu kan gue kayak gitu. Oh gue mau ke Bali lah, gue mau kemana, tiba-tiba gue pergi. Supaya apa? Supaya gue happy, supaya gue bahagia. Oh gue harus achieve ini dulu, baru gue happy. Oh gue harus mencapai ini dulu, baru gue happy. Selama kita masih menggantungkan kebahagiaan kita sama faktor eksternal, ya berarti kita masih ada loneliness. Aku masih ada loneliness.
Yang paling benar itu menurut aku ya, yang aku alami, ketika kita bisa diem aja, tapi kita bahagia. Nah, berarti itu baru fulfill. Jadi kalaupun aku bekerja, ya aku hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan kayak gitu. Karena aku happy, bahagia, dan aku bekerja untuk share happiness ke tim, ke merchant atau ke semua. Jadi bukan untuk take atau bukan untuk kalau gue nggak kerja nanti gue nggak dapat uang dong, gue makannya gimana dong? Enggak, kita nggak kayak gitu. Kita anak Tuhan, Tuhan udah menjamin semua kebutuhan-kebutuhan kita. So imannya harusnya begitu. Jadi bukan fairness driven, tapi lebih ke love driven gitu. Gue mau cuman sebar cinta. Diem aja juga bisa happy. Kalau mau kerja ya karena gue mau share happiness. Kalau mau cari pasangan ya karena mau share happiness. Bukan karena gue mau berbuat baik sama cewek atau sama cowok karena supaya dia juga suka sama gue juga, atau supaya dia jadi pacar gue, atau supaya dia jadi istri gue. It's loneliness kayak gitu. Berarti ada something yang kurang di hidup kita sehingga kita mencoba untuk mencari faktor eksternal untuk menutupi kekurangan kita itu. Jadi itu indikatornya sih, dan itu yang gue dapetin, berusaha untuk fulfill lah ya, Christ is enough gitu kan. Bersama Tuhan semua udah oke. Dan ketika itu gue lakukan, ya puji Tuhan situasinya kayak hal yang baik-baik aja kebanyakan datangnya. Bisnis lancar, kerjaan oke, semuanya jadi less drama kayak gitu. Gue kelamaan gak nih, Cak? Kelamaan nih, gue jarang sharing soalnya. Ya, jadi jatah-jatah gue yang kemarin gue ambil. Ya itulah guys ya, buat teman-teman ya, terus yang gue alamin. Ya, menarik sih, ya menarik. So guys, ini pesan gue ya, mungkin ya. Firman Tuhan bilang bahwa jangan fokus kepada perkara-perkara perkara-perkara dunia lah, perkara-perkara daging atau apa. Ya, terus firman Tuhan juga bilang cari dulu kerajaan Allah, ya, maka semua akan ditambahkan. Itu bukan kayak klise-klise doang, guys. Ya itu tuh kalau kita renungkan baik-baik itu tuh sebenarnya benar gitu. Tapi kita harus jangan cuma jadiin itu klise doang. Kebanyakan kita orang Kristen, firman Tuhan semua dijadiin klise doang, kayak oh iya gue tahu, tapi gue percaya, tapi nggak dicoba dipraktekin. So poinnya adalah coba gitu ya, praktekin, nggak peduli seberapa sedikit pun, tapi kalau kita coba itu pasti akan kayak kita tuh kayak gue merasa kayak ketagihan gitu. Jadi gue tertariknya sama hal-hal spiritual. Oh iya gue coba nih, gue apply dalam hidup gue, it works kayak gitu kan. Dan gue tahu ini bekerja dalam hidup gue, dan nggak perlu validasi dari orang juga. Orang mau berkata apa, it works. Pas gue coba pegang, berat banget. Orang-orang bilang gue pas makan bareng bos ya atau bareng teman-teman, wah Estron kayak kambing, wah Estron kayak apa, kayak wah lebay banget sih gini-gini. Ya, itu pikiran mereka, tapi kan at the end yang running hidup itu gue sendiri kan. Mereka juga kadang-kadang they don't know what they said gitu kan. They don't know what they want juga gitu. Jadi ya at the end ya kita running hidup kita sendiri-sendiri. So dari sisi gue sih, gue sekarang lagi tertarik sama hal-hal yang spiritual. Ya bagaimana bisa dipimpin oleh Roh Tuhan dibanding sama pikiran-pikiran kita. Dan gue bukan orang yang rohani banget ya. Tapi ketika gue coba itu berhasil, ya udah gue lakuin, dan akhirnya gue tertarik sama hal kayak gitu, dan lebih kayak nggak attach sama situasi, nggak attach sama orang, ya nggak attach sama faktor eksternal, nggak attach sama validasi orang atau social approval. Ya tapi nggak jadi aneh juga gitu. Jadi kayak being natural gitu. Dan orang-orang pada datang kayak nanya, nggak cuma orang Kristen doang, kadang orang Islam datang ke gue nanya, sharing-sharing. Gue ceritain tentang Yesus gitu kan. Gue ceritain Yesus dulu. Gue sih pengikut Yesus. Gue nggak bilang Kristen, nggak bilang apa.
Jadi kayak ada keberanian gitu loh, Cak. Kayak ada keberanian kayak natural gitu. Jadi kayak sharingnya ya jadi sharing natural dan mereka juga terima-terima aja gitu dan kayak nggak ada paksaan gitu. Karena itu yang gue alami kan. Gue cuma ngalamin ceritain apa yang gue experience, bukan apa yang gue dengar dari pendeta atau apa. Gue alami, gue sharing dan mereka bisa nerima. Dan akhirnya gue makin menemuin diri gue sih. So itu yang gue alamin berapa minggu atau berapa bulan ini. Gue happy sih ya jalan sama Tuhan Yesus ya. Ketika kita bisa experience itu akan lebih happy guys. Jadi berbeda ya antara kita cuma percaya doang atau tahu doang sama kita mengalami. Kalau kita mengalami even itu kecil itu jadi kehidupan dan itu kayak jadi sesuatu yang lebih kuat kayak gitu dan kita nggak perlu validasi orang, nggak perlu kayak orang mau mengerti atau mau approve atau apa. Orang gue udah ngalamin dan ngerasain gue lebih happy, lebih bahagia. Itu sih yang gue alami. Thank you ya Ceh, sorry waktunya kelamaan. Thank you, Bang. It's okay. Thank you buat sharingnya. Ya, thank you buat pengalamannya. Semoga menginspirasi juga, semoga menguatkan juga buat jadi the best version ya. Tapi the best versionnya yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, dengan tuntunan. Bukan the best version kali. Semakin ikut Tuhan kita tuh semakin nothing lah menurut gue. Semakin nggak ada versi lah menurut gue. Iya sih. Lanjut Cak. The best versionnya, Miss, maksudnya gini Bang, kita yang ngelakuin apa yang terbaik. Lu kan bilang hari ini, ya. Hari ini, nggak besok, nggak mikirin besok. Jadi hari ini yang bisa kita lakuin, kita lakuin the best-nya kan? Iya benar-benar. Gitu. Ya itu kuncinya sih, simple sebenarnya. Just do the best hari ini guys. Kita nggak tahu besok. Ya kita mau prediksi, oh besok gue bakal sukses, besok gue bakal ini. Kita nggak tahu 100% besok akan terjadi seperti apa yang kita inginkan kan. Ya. Di sekitar kita nggak bisa kita predik. Bisa jadi besok kita sial, bisa jadi besok kita benar. Yang real itu ya hari ini, just do the best hari ini. And yang kemarin tuh just ilusi. Ya, kemarin ilusi, besok unreal, ya belum real. Ya, just do the best hari ini. Ya kan, itu membuat semakin happy sih. Ya Cak, balik lagi, sorry gue potong-potong terus. Oke, semangat banget Bang. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Untuk kesaksiannya teman-teman boleh di-sharing untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membaca ayat Bible study kita dan akan dibawakan oleh Ko Ferry. Halo Ko Ferry, silakan Ko. Halo, selamat malam semua. Malam. Bible study kita malam ini bacanya Kejadian 46 ayat 1 sampai 38. Ya. 34. 34, sorry. Ya. Kita baca bareng apa langsung di cerita masing-masing aja? Baca masing-masing? Enggak, maksudnya ada yang belum baca kayak ini. Mau giliran? Apa ada yang belum baca? Karena ya sudahlah, kita giliran baca deh. Soalnya kulihat ayatnya banyak yang tentang itu sih. Anak-anak. Kita giliran menurut abjad aja ya. Boleh. Jadi, pertama Desi, lalu Esron, Kak Vera, saya. Bagi 6. Ocha baru Steven. 5 ayat langsung kok atau? 6. Iya, 5 ayat langsung. 5 ayat ya, bisa ya? Oke. Iya. Kita langsung baca ya, teman-teman. Sebentar. Udah di sana semua? Yakub, aku belum kondusif ya, bisa dengar dulu. Oke, Steven. Kita baca 5 ayat, exclude Steven. Judulnya Yakub pindah ke Mesir, Kejadian 46.
Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ayat 6, Bang Esron. Mereka membawa juga ternak dan harta bendanya yang telah diperoleh. Mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya laki-laki perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Selah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Gue sampai ayat berapa ya guys? Anak-anak Zebulon. Boleh sampai sini Bang, sampai 14. Oke, terakhir ya. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Oke. Next. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 30 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbron, Eri, Arodi, dan Azeli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea. Anaknya perempuan dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub seluruhnya 16 jiwa. Aku sampai ayat berapa? 20. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. 20 ya. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang melahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Anak-anak Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahsel, Guni, Yeser, Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen.
Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Terima kasih teman-teman atas bacaannya. Nah, saya rangkum cerita ya dari pasal 46, singkat ceritanya, akhirnya Israel bersedia untuk pergi ke Mesir. Sebelumnya dia kan nggak mau ke sana karena mungkin berat di Benyamin ya. Terus setelah Yusuf membongkar identitasnya, akhirnya bapaknya dikasih tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Lalu Israel bersedia untuk berangkat. Nah, terus ayat 46 ini, akhirnya berangkatlah mereka semua boyongan, seluruh keluarga beserta ternak-ternak dan mungkin hamba-hambanya juga ya, budak-budaknya juga dibawa semua. Nah, terus Yusuf menyambut mereka di tanah Goshen. Terus Yusuf, ya singkat cerita Yusuf itu kasih nasihat atau clue gitulah, biar kalau mereka ditanya soal ternak-ternak ini, cara jawabnya mereka bahwa mereka itu sudah sejak kecil berternak karena bagi orang Mesir itu, nggak tahu juga saya kenapa ini, bagi orang Mesir menggembala kambing domba adalah suatu kekejian, itu maksudnya nggak boleh atau gimana gitu ya, makanya Yusuf kasih tahu kayak gitu. Dari bacaan Kejadian 46 ini, apa ada teman-teman mau sharing sesuatu dari bacaan ini? Silakan. Aku pertama deh. Aku di sini kagum sama dari ayat awal-awalnya ya. Jadi kalau misalnya flashback ke perikop-perikop sebelumnya, kayaknya Yakub itu mengalami duka yang mendalam gitu ya, yang Tuhan pun tidak berfirman apa-apa gitu tentang status anaknya, apakah masih hidup atau apa segala macam. Dia sama sekali blank, benar-benar nggak dengar firman Tuhan apalagi gitu ya. Kalau misalnya kita ingat perikop-perikop yang lalu kan banyak bahasnya tuh tentang Yusuf, tapi belum ngebahas atau menceritakan bagaimana kondisi Yakub, apakah dia mencari Tuhan untuk minta petunjuk atau misalnya untuk menenangkan hatinya gitu ya, karena dia tahu anaknya meninggal saat itu. Tapi di sini ayat 2-nya bilang berfirmanlah Allah kepada Israel. Jadi yang selama ini Yakub nggak dengar suara Tuhannya, tapi di sini dia bisa mendengar lagi gitu suara Allahnya. Dan Tuhan meneguhkan hatinya Yakub, walaupun memang Yakub sendiri di perikop 45, di pasal 45, pasal ayat 28-nya kan bilang cukuplah itu, aku mau pergi melihatnya. Jadi dia sendiri sebenarnya udah punya keinginan untuk berangkat gitu. Tapi kemudian diteguhkan lagi oleh Tuhan. Jadi aku kagum bagaimana Tuhan selalu hadir ya di momen-momen tertentu dalam kehidupan Yakub. Aku percaya Tuhan itu omnipresent juga dalam hidup kita, selalu hadir. Tapi bagaimana di momen-momen tertentu Tuhan kasih peneguhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan
ya kalau misalnya tadi kesaksiannya Bang Esron, dia ngalamin yang namanya mungkin hubungan yang jauh lebih merasa lebih dekat apa segala macam, ya aku percaya itu berkat yang luar biasa gitu. Dan di sini dia Yakub tuh bisa mendengar kembali firman Tuhannya yang menuntun dia gitu. Dan Yakub sendiri pun meresponi itu, bahkan sebelum ada firman Allah, Yakub meresponi kabar bahwa ada Yusuf yang sudah menjadi penguasa, dia langsung meresponinya dengan membawa korban sembelihan kepada Allah. Ketika dia membawa korban, Tuhan berfirman. Jadi aku diberkati banget sih dari 2 ayat pertama ini. Kalau selanjutnya kan kita lihat apa yang terjadi setelahnya ya, bagaimana perpindahan mereka dan lain sebagainya. Tapi 2 ayat pertama, ayat 1 dan 2 itu memberkati aku banget. Gimana ketika mendengar kabar yang baik, dia enggak jumawa atau enggak over proud pada diri sendiri, tapi dia bawa kesenangan dan kebahagiaannya itu kepada Tuhan. Dia bawa persembahannya itu kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan teguhkan dengan firman yang Tuhan turunkan buat Yakub. Itu dari aku, terima kasih. Jadi Tuhan itu datang kadang tuh ketika ada persembahan atau pengorbanan ya. Siapa? Vera tadi. Kalau kita lihat ya, ayat 1 sampai 2 ya. Mereka ngorbanin persembahan, baru Tuhan datang ya. Iya, di sini kelihatannya gitu. Jadi ada korban dulu yang diberikan kepada Tuhan, disembahkan kepada Tuhan, baru ada firman Tuhan gitu. Enggak yang kebalik gitu ayatnya kan, Iya, enggak langsung berfirmanlah Tuhan. Jadi begitu Yakub pengen ketemu Yusuf, misalnya berfirmanlah Tuhan, pergilah gitu, aku menyertai engkau. Terus karena mendengar firman, Yakub berikan persembahan. Tapi ini kayak dibalik gitu relasinya. Itu keren sih. Iya, iya. Persembahan korban. Ya, iya benar yang tadi ya, berarti ya, sama ya, kita juga ketika beribadah kan kita datang dulu kan. Sebenarnya Tuhan ada, tapi harus ada tindakan dari kitanya juga mengundang Tuhan gitu. Kalau misalnya Tuhan nggak diundang, apa Tuhan nggak hadir gitu ya? Ada kok. Sebenarnya Tuhan selalu hadir, tapi kitanya yang nggak realize. Gitu. Kita kadang yang nomor 1 itu pikiran kita, keinginan kita, ego kita. Makanya kalau gue mikir ya, kenapa kita harus kasih pengorbanan ya? Bukan karena Tuhan pengen harta kita atau pengorbanan kita sebenarnya, tapi supaya kita mengesampingkan pikiran kita, logika kita, dan kita sadar gitu loh, ini buat Tuhan kayak gitu. Jadi kita fokus kita tuh sama-sama Tuhan kayak gitu. Ya karena kalau enggak, sometimes yang paling banyak mendominasi itu pikiran kita, ego kita, keinginan kita. Sehingga yang ngedrive itu bukan Tuhan. Sehingga Tuhan mau bicara juga nggak ke distract, nggak muncul gitu. Jadi ya Tuhan nggak bisa berfirman. Kalau menurut gue emang sih kita harus sadar terus dan mencari Tuhan supaya Tuhan datang. Karena actually Tuhan tuh ada, tapi kitanya yang nggak terlalu tertarik mungkin. Tuhan ya udahlah, Tuhan ada ya, that's it kayak gitu. Jadinya ya nggak keras. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Kenapa harus sampai kasih persembahan? Supaya kita makin tersadar aja sih. Ini ada Tuhan ya, ada ini ya. Gue bergantung nih sama Tuhan. That's why gue mau korbanin. Orang lain juga dong. Mungkin gitu ya kali ya. Iya, setuju Ya kan, Pak. Ini kan gue lihat ya, gue rada mundur-mundur ke belakang.
Ini kan pasal 46 nih. Pasal terakhir yang menceritakan Allah berfirman kepada Yakub itu di pasal 35. Pasal 35 ya terakhir ya? Pasal 35. Iya, Yakub di battle untuk kedua kalinya. Udah gitu langsung kisahnya Yusuf. Kisahnya Yusuf aja kita bisa ngitung dari umur dia 17 tahun sampai 30 tahun. Udah 13 tahun sendiri gitu ya kisahnya Yusuf. Jadi di pikiran aku nih, ada momen di mana Allah hadir dalam kehidupannya dia, tapi kayak yang sepi gitu dalam kehidupannya Yakub. Kayak nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih petunjuk apa-apa, bahkan tentang anaknya mati pun Yakub juga nggak ngerti apa-apa, benar-benar blank gitu. Tapi di sini begitu dia mau ketemu anaknya, semangat gitu, bahagia, dia ingat, aku harus mengakui Allahku di momen ini gitu. Di kebahagiaan ini tuh aku harus mengakui Allahku, sampai dia, walaupun kemarin-kemarin dia nggak dapat firman apapun, dia datang kepada Allahnya, dia bawa korban sembelihan. Itu keren sih, keren banget. Dari situ baru Tuhan berfirman. Wow. Jadi memang ada sisi di mana kita pun harus mengingat Tuhannya gitu. Nggak tahu kalau misalnya di pasal kita harus aktif ya kita. Di ayat 1-nya kalau nggak ada, Tuhan akan berfirman nggak ya kalau misalnya ngasih korban sembelihan? I don't know. Cuma berandai-andai aja. Iya. Ya sebenarnya korban sembelihan ini bisa dalam banyak hal sih guys, kayak waktu ya. Waktu kita tuh juga, kita kadang-kadang nggak mau berkorban sama Tuhan. Pagi-pagi kita bangun, kita langsung aja kerja, langsung buka handphone, langsung sibuk dengan hal-hal dunia. Ya, it's a simple thing lah ya. Misalnya kayak ya banyak hal lah ya, ketika kita dalam gerasak gerusuknya kita di dunia pekerjaan, kita nggak persembahkan, nggak tanya Tuhan maunya apa atau apa. Kayaknya banyak miss-nya di situ. Persembahan tuh menurut gue bisa kayak dalam banyak hal, ya. Mau nggak kita korbanin waktu? Ya kadang kita jenuh kan pagi-pagi. Oke, gue mau, ya udahlah, gue mau cari Tuhan dulu atau apa. Gue persembahkan waktu gue dari 24 jam, gue persembahkan 1 jam buat Tuhan. Nggak buka handphone, fokus untuk Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan hadir kayak gitu kan. Ada banyak hal. Mungkin itu bisa jadi aplikasinya juga kali ya guys ya, dalam kehidupan kita, dari disiplin-disiplin kecil, dan akhirnya Tuhan jadi hadir terus gitu loh, kayak Tuhan jadi menyertai ya. Kalau dalam aplikasi kehidupan ya gue nggak tahu ya, mungkin kalian punya pengertian yang berbeda juga ya dalam hal ini ya. Thank you Bang. Barusan tadi itu saya bertanya dalam hati juga, kalau zaman sekarang ini korban persembahannya apa? Bukan persembahan perpuluhan, bukan berupa duit ya. Ternyata tadi sudah terjawab sama Bang Isran. Anything sih. Anything. Kita nggak bisa kayak mengartikan kayak harafiah doang kayak gitu. Relationship sama Tuhan itu lebih penting sih menurut gua daripada semua denominasi, pengertian atau apapun. Percuma kita tahu kebenaran ya, tapi kita nggak punya relationship sama Tuhan kayak gitu. Akhirnya ya kebenaran juga nggak ada artinya kalau kita nggak ada relationship atau kita nggak mempraktekkan kebenaran tersebut menjadi sebuah experience, atau itu nggak works di kita, cuman just cerita doang kayak gitu. Makanya mengalami sih lebih penting ya. Kayak kita nih baca nih sekarang, oh iya bener ya dia ngalamin ini dulu. So what next? Bisa nggak kita aplikasikan dari ini? Kita coba. It works dalam hidup gue. So udah, itu tuh akan jadi kayak, oh iya hidup ini ternyata lebih
Simple ya, firman Tuhan benar ya atau apa ya. Dan itu membuat kita makin tertarik sama perkara-perkara spiritual. Jadi kita nggak kayak ini apa tuh ahli-ahli Farisi gitu loh, yang tahu banyak semuanya tapi prakteknya kurang kayak gitu. Itu sih bro Fer yang gue dapet ya. Desi gimana Desi nih? Sharing dong Desi. Tadi udah. Oh iya. Kok kayak gue jadi ini ya, MC-nya ya. Kak Vera, Steven. Tapi dia kenapa ini guys ya, di area terakhir ya, setelah dia ini barulah sekarang bolehlah aku mati. Ya kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati. Berkatalah Isa kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Berarti maksudnya apa, Ding? Dia udah puas hidup di dunia gitu ya? Karena dia melihat semua. Itu gimana guys kalau menurut kalian? Kan ini nih di ayat yang ke-4 juga dikasih tahu, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuf lah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Mengatupkan kelopak mata tuh maksudnya mati kan? Menutup kelopak matanya. Oke, dia jadi keren banget ya. Dia bisa ngatur kapan dia mau hidup, terus dia kapan dia mau mati. Bukan itu Bang esensinya. Oh bukan itu ya? Gimana coba? Jadi gini, maksudnya janji Tuhan itu pasti gitu. Dibilang kan di sini bahwa nanti sebenarnya cintanya si Yakub buat si Yusuf itu lebih besar daripada anak-anaknya yang dari Lea kan sebenarnya kan. Bahkan bisa dibilang ini anak pertamanya dialah, dia nganggap si Yusuf ini anak pertamanya gitu. Orang-orang zaman dulu itu yang kalau orang tua mati itu istilahnya anak pertama lah yang ambil andil gitu. Nah, jadi cintanya si bisa dibilang sebenarnya selama dia, tadi juga Desi udah bilang, selama dia hidup itu kayak ngitung sisa waktu aja. Karena dia udah sakit, sedih banget gitu kehilangan anak yang dia paling kasihi gitu. Jadi dia kayak menunggu waktu kapan gue mati, tapi nggak dikasih sama Tuhan gitu. Makanya pada saat ada momen dan dibilang di sini kan Tuhan ngasih tahu, Allahnya memberitahu bahwa nanti yang akan nutupin kelopak mata kamu itu Yusuf gitu. Yusuf lah yang akan menutupkan kelopak matamu, berarti dijanjiin, oh iya nanti pada saat aku mati, benar aku ketemu dengan anak aku gitu. Kerinduan dia untuk ketemu dengan anaknya itu benar, dan ternyata dikasih tahu di ayat yang terakhir itu ya, yang akhirnya dia bertemu dengan Yusuf, terus dia bilang ya udah bisa mengatupkan matanya karena akhirnya kerinduannya dia dan bukti itu ada gitu, udah ada di depan matanya gitu. Oke, jadi dia benar pegang janji Tuhan lah ya. Iya, jadi janjinya Tuhan itu benar gitu. Bukan bohong-bohong, bukan kaleng-kaleng, nggak palsu. Bener ini Yusufnya yang ya tergenapi lagi gitu. Jadi aku pikir si Yakub juga terus menantikan janjinya Tuhan sih. Dan ketika janjinya Tuhan ini nyata, udah oke gitu di depan mata dia udah tulus, udah ikhlas. Untuk bahkan merelakan nyawanya untuk mati saat itu juga gitu. Oke. Aku mikir ini yang ayat yang keempat itu sebenarnya aku garisin sampai berwarna-warni nih kayaknya. Berarti sebelumnya aku baca, aku dapat terus baca lagi, dapat lagi. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir
dan tentulah aku yang akan membawa engkau kembali. Itu tuh kayak, aduh benar-benar ya, janji Tuhan tuh kayak kitanya yang terlalu worry gitu akan segala sesuatu itu. Kitanya terlalu khawatir. Ayat berapa tuh, Cak? Ayat 4. 24. Ayat 4. 4. Oh iya, bentar. Ayat 4. Oh, aku sendiri akan datang yang pergi ke Mesir, bentar aku akan membawa aku kembali. Ya gitu sih. Aku kadang-kadang kalau suka bingung apa ya, harus ngelangkah kemana gitu. Ya ini, aku sendiri akan menyertai engkau. Pegang aja itu. Aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Aku mikir gini sih. Kadang-kadang kan suka di dalam suatu pilihan ya, bingung harus melangkah kemana. Tapi even pilihan terburuk pun ya, yang ternyata kita anggap kita salah pilih, pasti akan ada jalan terbaiknya gitu. Pasti akan nemu, Tuhan itu akan selalu memberikan kita jalan untuk menemukan solusi dari hal terburuk sekalipun. Bahkan di jalan yang kita anggap, wah ini udah pilihan terbaik nih, Tuhan pun akan menuntun kita, akan ada aja masalah gitu. Di hal terburuk pun akan ada hal baik, di hal baik pun akan ada hal buruk gitu. Jadi ini balik ke janji ini, aku sendiri akan menyertai engkau gitu. Jadi trust in God aja gitu. Iya. God is in control gitu. Tuh kayak yang wah, iya nih berkali-kali aku baca ayat ini loh dan selalu menyentuh gitu ketika baca ini. Aku sendiri akan menyertai engkau. Udah that's it. Gak usah takut ke sana ke sini, pergi ke Mesir, pergi ke tanah mana kayak. Karena aku yang akan menyertai engkau gitu. Itu luar biasa sih. Bentar ya, baterai aku habis. Ya kalau menurut gue sebenarnya simpel ya, Cak ya. Tuhan udah bilang Tuhan akan menyertai kita dalam hidup kita, Dia tak akan meninggalkan kita. Ya kan, bahkan pas Tuhan Yesus pergi juga kan, ya aku pergi tapi rohku akan tinggal di dalam engkau. Tapi again, ya kenapa kita suka khawatir gitu kan? Karena ada setan, Bang. Ya, karena pikiran sih. Kalau menurut gue kita di-lead sama pikiran kita sih. Kita ya, mengandalkan diri kita juga, sendiri. Kan setan tujuannya itu. Membuat kita selalu takut gitu. Tidak yakin sama Tuhan kita sendiri. Atau nggak gini, dalam kondisi realnya gini. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada buat kita. Tapi untuk kita melangkah tuh kayak kita tuh kayak nggak kita lah, gue tuh kayak yang aduh aku mau cari dulu nih firman Tuhan, harus nunggu dulu ada firman Tuhan yang ini banget buat aku baru aku melangkah gitu. Padahal kompleks kayak gitu sih menurut gue. Iya, maksudnya emang Des, lu sekudus apa bisa langsung dengar audible suara Tuhan? Desi kamu kesini atau Desi kamu milih ini? Kan enggak kan, maksudnya bahwa kita ngerti penyertaan Tuhan, terus kita melangkah dari situ, ya itulah iman gitu. Tapi kadang-kadang aku pribadi suka lupa sama itu. Aku pribadi juga yang aku nggak mau ceroboh, aku nggak mau careless, aku mau dengerin firman Tuhan dulu, baru aku melangkah. Padahal dari situ aja kayaknya udah gue ngabisin waktu berapa lama gitu untuk nungguin firman Tuhan yang jadi kayak kalau bahasa ekonominya mah opportunity cost-nya lu tuh udah gede banget gitu. Iya, kita malah jadi pakai pikiran kita kayak gitu. Sekalipun kayak rohani, tapi kita sebenarnya jadi kayak pakai pikiran kita. Kedengerannya rohani kan? Aku mau dengerin ego rohani. Tuhan. Aku mau tunggu dulu sampai Tuhan berfirman maka aku melangkah gitu ya. Tapi lu mau nunggu sampai kapan gitu? Bener tadi yang kata Ocha, gue setuju. Bahkan kalaupun kita ngelangkah dan kita salah, Tuhan tuh bisa mampu ngasih solusi. Benar. Tapi seringkali gue sendiri suka kayak yang
gue nggak mau ngalamin sakitnya. Jadi daripada gue ngalamin sakitnya, gue berhati-hati. Jadi terlalu hati-hati gitu. Itu salah. Yaitu ya perenungan gue pribadi juga sih, gue terhadap diriku sendiri. Itu siapa tadi? Ferawati ya? Desi. Desi itu ya? Bang Esran aku dilupakan. Sorry. Kak Vera diingat terus sama Bang. Nyalain video soalnya, jadi gue nggak tahu. Ya. Buka dong videonya, Des. Ya, ada tahu. Gak apa-apa lah. Kalau menurut gue Des ya, Biar kayak- menurut gue Des yang lu sharingkan Yuk. itu. Yuk. Kenapa coba kita bisa kayak gitu? Kenapa tuh? Karena kita menilai-nilai situasi. Oh ini situasi buruk, ini situasi buruk ini nggak bagus buat gue, situasi yang sesuai keinginan gue itu bagus, situasi ini baik. Itu yang membuat kita tuh nggak flow di dalam Tuhan. Kita selalu menjudge, oh ini salah, oh ini benar, oh ini bagus, oh ini nggak bagus. Seakan-akan kita tahu 100% jalannya Tuhan kayak gitu. Ya benar kata Ocha tadi, ya udah jalanin aja. Nanti sekalipun itu jelek ya Tuhan pasti akan tetap hadir gitu. Jadi kita akan lebih natural gitu loh dipimpin sama Tuhan. Dan kalau aku sih patokannya sih buah-buah roh sih ya. Kalau kita dipimpin oleh roh, itu buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. So kalau kita nggak damai sejahtera nih, perasaan kita takut, worry, atau kita nggak ada kasih nih, kita cuman kayak transaksional. Oh gue beri ini, terus gue mengharapkan itu. Ya itu kan bukan kasih ya. Kasih itu ya udah just give, habis itu lupain. Berarti kita nggak dipimpin sama Tuhan. That's it sih. Kalau kita ada kekhawatiran akan apapun lah ya. Akan masa depan, akan hari esok, udah simple. Kita lagi nggak dipimpin oleh roh. Karena kalau dipimpin oleh roh itu nge-flow guys. Kayak ya udah, situasi buruk, situasi jelek, situasi nggak sesuai keinginan, just situation. Nggak usah dinilai-nilai. Karena at the end kita juga nggak tahu kan. Siapa tahu itu jalan Tuhan untuk membuat kita lebih dibentuk lagi, lebih sensitif lagi. Tapi kebanyakan kita menilai-nilai. Ya akhirnya kita nggak sensitif. Iya kan? We need validasi dari orang. Gue harus sukses. Supaya apa? Orang ngelihat gue berhasil. So, gue Esron, gue harus sukses. Ya. Kalau enggak, nanti orang tua gue bilang apa? Teman-teman gue bilang apa? Gue harus punya pacar. Gue udah usia 30 something. Kalau enggak, nanti gue malu dong. Ini. Ya kita terlalu banyak kayak social approval. Terlalu banyak kayak situasi ini buruk. Ya. Belum nikah usia segini, nggak bagus. Belum sukses usia segini, nggak bagus. Seakan-akan kita tahu. Ya kan? Jalan-jalan Tuhan gitu. So just do the best lagi sih sebenarnya. Dan benar kayak kata Ocha tadi ya. Yang di highlight tadi ya. Ya Tuhan tuh menyertai kita. Itu aja yang harus kita ingat. Tuhan menyertai kita, and kita percaya sama Tuhan 100%, just do the best. Besok gue nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi Tuhan ngasih sesuai keinginan kita, bisa jadi nggak sesuai keinginan kita. But that's okay. Tuhan selalu menyertai kita. Tapi itu tuh dibentuk ya. Itu tuh benar dibentuk. Jadi akan tiba-tiba percaya sama Tuhan tuh. Terus gue percaya sama Desi, kenapa? Karena gue udah melalui proses yang panjang gitu. Benar. Naik turun, ada gontok-gontokan, ada mengungkapkan, ada mendengarkan. Di situ terbentuk trust, percaya. Latihan. Iya, jadi iya nggak mungkin tiba-tiba oke. Apa gitu. Kayak misalnya ngebentuk otot aja ya. Kalau misalnya kamu punya histori gitu ya. Ototnya gitu, sebelumnya olahraga, terus tiba-tiba berhenti karena sakit ya. Nanti ketika kamu memulai lagi, olahraga lagi, itu tuh akan mudah dibentuk. Si otot-ototnya, karena dia udah ada historinya. Betul. Ya. Iya, bener tuh kata Ocha. Latihan, guys. Jangan berharap semua itu bisa tercapai dengan mudah. Latihan hal kecil, hal ini. Bukan maksudnya ke Tuhan tuh jalan yang sulit, bukan. Enggak. Itu adalah hal yang paling mudah sebenarnya. Tapi kita punya old habit, Ca. Itu yang harus kita realize. Iya. Kita punya habit yang harus kita break. Iya, benar. Habit kita reaktif, habit kita suka panikan, habit kita ini. Nah, kita mungkin berubah sehari 2 hari. Ya, tapi hari ketiga, hari keempat kita bisa balik lagi ke old habit kita. That's why still sih kita butuh disiplin, konsistensi, butuh Taurat, hukum Taurat juga sih kadang-kadang.
Bukan pagi ya. kadang, emang bener, emang harus itu. Iya, pagi-pagi ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah gue datang ke Tuhan lah. Orang Karena kita Tuhan butuh. pun adalah Tuhan yang teratur loh. Iya, Dia itu butuh ngeciptain disiplin. semuanya juga teratur. Hari pertama, hari kedua apa gitu. Iya. Tanaman, tumbuhan, ini berpasang-pasangan, ini begini, begitu, air dipisahkan. Tuhannya teratur gitu. Benar. Oh iya, agree. Habit kita sih yang kadang jadi racun kita. Kita nih baca Alkitab ya sekarang, Bible School. Kita terbakar, termotivasi. Besok sehari 2 hari kita on fire. Hari ketiga kita balik lagi ke old habit kita. Karena kita nggak disiplin mungkin untuk memupuk, untuk mengingat Tuhan setiap waktu. Akhirnya kita unconscious lagi. Nggak sadar, akhirnya ya udah lupa lagi semua. Khawatir lagi, worry lagi. Kan ada yang bilang ke aku, mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Iya, iya. Kata aku gini, ya udah mulai aja tiap hari. Nggak usah pertahanin. Kalau lu nganggap bertahan itu susah, ya udah mulai aja tiap hari. Mulai terus ya. Iya, jadi lu lakuin. Jadi nggak ada yang dipertahanin ya, mulai aja terus. Mulai aja terus. Gue mikirnya gitu, tapi menurut benar. itu, lu aneh. Katanya gue aneh. Kalau kita mempertahankan, mode kita jadi resisten, Cak. Kita jadi takut. Oh, gue takut kehilangan nih, karena gue mempertahankan. Pertahankan apa? Status gue sebagai orang yang dekat sama Tuhan. Status gue sebagai orang rohani. Status gue tidak berbuat dosa nih. Gue harus pertahankan nih. Akhirnya fearless driven sih. Ya udah. Jadi terpaksa ya. Jadi terpaksa, jadi takut. Makanya gue nggak mau di-identify Esron apa, Esron vegan, Esron ini. Gue nggak mau di-identify. Nanti, gue nanti gagal atau apa. Esron codet kali lu mah bang. Esron codet. Esron codet ini. Makanya gue nggak mau di-identify oleh apapun. Esron apa? Esron misalnya di kerjaan manajer, Esron ini. Gue nggak mau. Karena akhirnya kita jadi mempertahankan, akhirnya kita jadi takut. Gue takut kehilangan status gue takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Makanya semakin ikut Tuhan, ya menurut gue, kita akan semakin nothing. Ya, semakin nothing kita. Semakin ikut Tuhan, semakin nothing. Semakin nggak teridentify oleh apapun juga, ya just mengalir aja. Makanya Tuhan bilang kan, firman Tuhan, hidupmu telah dibeli, gitu. Dan telah lunas dibayar oleh darah Tuhan. Ya udah, kita sebenarnya udah dibeli, guys. Jadi ya, kalau hidup ya hanya untuk Tuhan dan flow bersama Tuhan. Ya. Hanya dengan begitu, ruang untuk pikiran atau setan atau apapun itu semakin sempit. Karena kita merasa udah, gue nothing. Kayak gitu, nothing tulus, nothing. Karena gue udah dibeli oleh Tuhan. Dan 100% udah lunas dibayar oleh darahnya. Jadi kalau mau setan mau nuduh-nuduh gue, ya gue bukan punya gue lagi, gue punya Tuhan. Ya berurusan sama Tuhan aja, karena gue udah dibeli oleh Tuhan. Itu sih sebenarnya. Menarik sih sebenarnya. Ya, di Alkitab juga kan ketika Tuhan semakin besar, kita semakin kecil, itu benar. Karena ngerasa, gila, luar biasa banget ya. Kalau mikir, ya ampun, benar-benar penyertaan Tuhan tuh ya. Dari belakang, ngelihat ke belakang itu gila. Kalau nggak ada Tuhan, nggak akan bisa sih ngejalanin sendiri gitu. Makanya ngerasa, ya nothing, nggak ada apa-apa. Ya makin Tuhan lah yang besar harusnya ya. Iya. Kita kadang-kadang nggak sadar loh guys. Ya, kita terjerumus dalam hal-hal ego kayak even itu hal positif ya, itu bisa menjerumuskan kita sih. Kayak misalnya kita rohani, kita merasa kita rohani banget atau apa. Secara tidak langsung kita, oh gue rohani, lu nggak rohani. Kayak gitu, sombong kan. Rohani ya bang ya. Rohani. Confidence yang salah kan kayak gitu. Confidence yang salah atau apa. Jadi gue melihat itu banyak sih. Gue melihat itu banyak sih. Bukannya gue mau ngejudge ya sama teman-teman gue yang rohani. Tapi even di gereja-gereja atau di mana itu kayak mereka jadi kayak itu tuh dijadikan sebagai status. Teridentify, oh gue orang rohani, lu bukan orang rohani. Oh lu minum, lu merokok, oh lu vegan, gue unvegan, oh lu ini. Padahal tuh lu nggak ada kotak-kotakin, ya just do aja. Kayak lu begitu ya, as it is aja, just as it is aja. Nggak usah di kotak-kotakin, di-identify, di label-labelin. Oh ini orang bagus, ini nggak bagus. Oh ini orang benar, ini orang nggak benar. Oh ini orang berdosa, ini nggak. Ya kalau kita masih begitu, itu berarti kita teridentify juga dan itu ada ego. Makanya gue kadang-kadang lihat, wah ini kadang-kadang salah sih sebenarnya. Jadi terjerumus itu nggak dalam hal positif negatif doang. Hal positif juga kita bisa terjerumus loh kalau kita nggak sensitif.
Itu yang gue lihat. Bener nggak? Sombong rohani ya. Iya. Jangan. Ya makanya di Alkitab kan dibilang jangan sampai kamu yang apa sih yang suka melakukan pelayanan, yang suka yang di ladang tuh ada 2 orang di ladang ya, ladang 2 orang, satu di bawah, satu nggak terangkat ke surga kan, satu di bawah, satu di sana stay gitu maksudnya. Diibaratkan ini tuh ladang pelayanan ya, ladang penginjilan. Jangan sampai ternyata kita tidak terbawa gitu. Kita di ladang penginjilan, tapi kitanya nggak terbawa ke surga. Iya, ternyata kita ini apa sombong rohani. Atau yang ini nih, aku jadi ingat yang Paulus ya. Ya, Paulus bilang gini, aku menjaga diriku sedemikian rupa supaya setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Iya. Benar tuh. Jadi dia jaga banget gitu hidupnya, jangan sampai orang tuh ngukur hidupnya lebih dari apa yang mereka lihat gitu. Kadang-kadang kan kalau dengar nggak mau komen gue. Ya udah nggak jadi deh. Gue juga takut salah ngomong lagi. Nggak. Ini maksudnya cermin ke diri gue sendiri sih. Tapi ya sudah. Ya itu kalimat Paulus tadi. Jangan sampai ketika aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Itu wow sih. Benar. Harus hati-hati. Jangan sampai kita sombong rohani. Amin. Semoga kita dijagain. Mindful. Ya, mindful apa ya? Ya. Balik lagi nih ya ke ayat ya. Si Yakub kan dibilang kan pas si Yusuf mimpi itu kan bahkan si papahnya pun akan menyembah dia kan. Yang awal-awal ingat nggak? Yang mimpi awal. Iya. Pas dia kejadian ini gimana ya? Pas dia ternyata benar diselamatin sama Yusuf. Iya kan? Gimana ya? Oh iya benar. Lupa juga deh kayaknya. Kayaknya udah lupa juga. Maksudnya lupa dalam artian dia cuma pengen anaknya aja gitu. Iya. Aku hanya ingin anakku doang. Dan anaknya pun juga pasti kan akan mencegah hal itu terjadi gitu. Bapaknya nyembah dia apa-apaan. Ya, jadi benar gitu, dia tuh kayak diyakinin lagi, oh iya bener anak gue yang nyelamatin. Oh ya, di sisi Yakubnya ya, dia jadi ingat oh ya mimpi anaknya yang waktu itu sangat membual banget, yang sangat omong besar terjadi. Iya. Dia pikir bohong kan, dia kan sempat tersinggung juga kan. Iya benar. Bener ya, 100% ya. Hah? Ternyata bener ya. Iya. Bener loh, teguran itu bisa dari anak kecil. Iya. Teguran itu bisa dari orang yang kita remehkan. Iya, betul. Dan itu tuh sakit banget. Jadi emang harus hati-hati sama sikap hati sendiri sih, karena kita yang tahu. Iya. Luar biasa, Yakub. Kayak Tuhan kan bilang kan ya. Tuhan bilang pas Tuhan Yesus disalib kan, dia bilang Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalau gue lihat itu kejadian juga tuh sama Stefanus. Pas Stefanus dilempari sampai mati, ya Stefanus tuh ketawa-tawa aja, senyum-senyum, dia tersenyum sambil bilang Tuhan ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. So kadang problemnya adalah kita bukan nggak tahu firman Tuhan guys, tapi kita lagi unconscious saja, kita lagi nggak sadar, kita lagi merasa kita baik, kita ini, tapi kita lagi nggak tahu. Ya. Jadi akhirnya kita melakukan hal yang salah, tapi mereka kan pasti ngiranya benar dong, oh gue salibkan Yesus, gue ini, tapi mereka lagi nggak tahu sebenarnya. Itu sih sebenarnya yang paling gue jaga sih dalam hidup gue. Gue nih bener-bener lagi tahu atau lagi sadar atau lagi unconscious nih Bang S, sorry, masih mau ngelanjutin nggak? Masih. Oh, sok. Ya, gimana? Lanjut Des. Ya, lanjut Des. Ya, ini tadi begitu lo ngomong ya. Ini tuh perenungan gue akhir-akhir ini. Oh iya. Perenungan gue tuh gini. Sorry, gue lanjutin ya. Perenungan gue tuh gini. Menurut kalian ya, dari 3 tipe manusia ini mana yang paling merugikan? Mana yang paling kerugiannya besar? 1, manusia
yang udah tahu kebenarannya tapi nggak ngelakuin. Kedua, manusia yang belum tahu kebenarannya tapi nggak mau cari tahu. Yang ketiga, manusia yang nggak tahu terus bodoh amat. Dari 3 tipe manusia ini menurut kalian siapa yang paling rugi? Yang paling apa? Paling rugi. Paling rugi, kerugiannya paling besar. Yang pertama dia tahu tapi nggak melakukannya. Iya. Yang kedua, belum tahu, tapi nggak mau cari tahu. Yang ketiga, nggak tahu dan bodoh amat. Mana yang paling rugi? Yang kedua sama ketiga apa? Kedua sama bedanya? ketiga sama dong. Iya. Yang kedua mah kan Yang kedua belum tahu tapi sudah Belum tahu. menjalankan mungkin. belum tahu. Tapi udah menjalankan. Enggak, belum tahu tapi nggak mau cari tahu gitu, Steven. Terus yang ketiga kan Yang ketiga sama aja. Yang ketiga itu dia nggak tahu. Tapi Nggak mau cari tahu juga. nggak mau cari tahu juga. Sama. sorry, Belum tahu rada apa-apa, rada sama. blunder ya, rada blunder lah. Oke. Kita sederhanain jadi 2 pilihan deh. Tahu nggak ngelakuin, belum tahu tapi nggak cari tahu. Mana yang paling rugi dari 2 orang ini? Menurut teman-teman. Yang paling merugikan ya? Merugikan bagi diri sendiri atau merugikan bagi orang lain? Dirinya sendiri dong, dirinya sendiri. Yang ketiga sih menurut gua. Cuma ada 2, udah disimpelin, wey. Dari sembelin Bang. Tadi blunder, tadi rada blunder. Yang kedua tuh apa? Yang kedua jadinya? Yang kedua itu belum tahu Dan nggak mau cari tahu. tapi nggak mau cari tahu. Iya, yang kedua sih menurut gua. Yang pertama, Yang pertama Oh, aku. kata gue mah. Gue yang kedua. you have learned so many things and you didn't do it. Aku nggak ngelakuin. Wasting time. Iya. Wasting time ya. Iya. Kalau yang Masih kedua gede. itu kita butuh media. Ya mungkin kita nggak mau cari tahu karena nggak interest atau belum ada yang kasih tahu. Dan ada banyak alasan untuk itu. Kalau menurut aku ya. Kalau yang pertama itu kayak kita lu nih, ya kayak gini aja deh. Siapa nggak tahu lah kalau mungkin ya puji Tuhan kalau yang pada lulusannya sesuai sama kerjaannya sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tapi kalau 1 sampai 100 gitu ya, orang yang tamatan sarjana itu dibilang 75% dari Indonesia mereka melakukan pekerjaan yang mereka nggak suka, yang mereka nggak bidangi atau mereka nggak sukai gitu. Karena nggak align gitu. Ya udah kerjaan yang penting ada dulu aja kerjaan, benar nggak sih? Ujung-ujungnya seperti itu. And that's wasting time sebetulnya, benar nggak sih? Benar. Iya. Ya. Itu jadi kalau menurut aku seperti itu gitu. Ya kalau misalnya memang toh tahu kerjaan gue dari awal, contohnya Ocha udah tahu kerjaan gue finance. Ya ngapain capek-capek gue belajar teknik. Yang nggak perlu gue pelajarin gitu kan, contohnya ada bahasa Sunda contohnya atau apalah gitu dulu ya, atau karawitan atau apa gitu yang maksudnya out of nowhere yang benar-benar nggak ngefek sama kerjaan sekarang. Sebenarnya kan yang mending dilurusin aja peminatan, contohnya nih finance aja mending dari awal kan kayak gitu. Atau ada yang kayak contohnya udah banyak lah ya teman-teman aku, ya teman-teman kalian juga kurasa gitu ya, ambil kedokteran lah mungkin teknik, cuma ujung-ujungnya kerjanya jadi ya akuntansi juga gitu atau enggak manajemen juga gitu, karena kerjanya lebih banyak manajemen gitu daripada nganggur. Dengan kata orang ini berhubungan dengan apa yang tadi Bang Esra ngomongin juga gitu ya, tekanan sosial tuh lebih banyak mungkin daripada lo nggak kerja. Ya udah yang penting gue kerja dulu deh apapun itu. Kalau menurut aku ya itu jadi wasting time yang pertama. Lu udah jauh-jauh dapat opportunity ya kan, orang bisa, nggak semua orang bisa kuliah, benar nggak sih? Benar. Sama juga nggak semua orang bisa dapat akses ke dalam kebenaran. Ada berapa juta orang yang mungkin di dalam pedalaman yang belum tahu tentang Yesus, bener nggak? Tapi kita udah dapat opportunity-nya tuh buat kenal Yesus. Itu yang pertama. Sama kayak kuliah tadi, nggak semua orang bisa kuliah, tapi kita dapat opportunity untuk kuliah, bener nggak? Iya. Ya terus yang kedua, ya ketika kita dapat opportunity untuk kuliah, kita harus ambil waktu, we spend time untuk itu. Kita kasih effort untuk itu, untuk belajar. Siapa yang mungkin di sini habis di Baptis sudah nggak pernah baca Alkitab lagi? Tujuan kenapa kita sekarang ada di sini ya karena kita mau belajar. Kita masih tetap lakuin effort kita setelah itu, benar nggak? Setelah kita kenal kebenaran, untuk keep it kayak gitu. Jadi sama kayak kuliah. Ketika kita masuk kuliah, ketika contohnya masuk SNPTN atau apa sih namanya yang masuk universitas negeri itu,
setelah masuk bukan berarti kita langsung oke angkat tangan langsung lulus wisuda, enggak kan? Kita kasih effort juga buat belajar di situ. That's the same things gitu. Ketika untuk belajar kebenaran itu nggak ada yang tiba-tiba sulap oke langsung jadi suci gitu 1 hari setelah dibaptis. No. Nah, mereka juga butuh waktu untuk belajar, untuk adjustment. Ada jatuh bangunnya juga. Sama kayak ujian ya kan. Kadang dapat nilai 40, kadang dapat 70, kadang dapat 100, kadang dapat 90. The same things happen gitu. Tapi apa tujuannya? Apa poinnya? Kenapa aku tadi bilang yang pertama? Ketika kita ambil yang pertama, kita sudah lulus SNPTN ya kan, udah dibaptis. Kemudian masuk kuliah, kita belajar pagi, siang, malam ya kan, selama 4 tahun mungkin atau 5 tahun yang jurusan yang lain. Setelah 5 tahun, terus akhirnya kita milih jualan gorengan aja di depan rumah, contohnya. That's the same things gitu. Kayak wasting time. Kita habisin waktu 5 tahun buat sesuatu yang kita nggak lakuin. Sama aja kita buang-buang waktu, buang-buang uang buat belajar selama 5 tahun itu. Sama lah kayak kebenaran itu. Orang yang udah tahu kebenaran, sudah kasih effort di situ, tiba-tiba mereka back up, atau mungkin meninggalkan, mereka lost. Ya, aku rasa seperti itu gitu. Betul. Menurut aku lanjutin ya. Aku setuju tadi bahwa yang paling rugi adalah orang yang tahu, tapi nggak ngerjain. Dan gue tuh ya, begitu, karena akhir-akhir ini gue mikirin itu, gue tuh jadi kayak nemplak ke diri sendiri bahwa Des, itu teh lu gitu. Lu tuh tahu kebenarannya. Contoh kalau misalnya relasi ke yang tadi ya, bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Tapi gue tuh terlalu hati-hati gitu untuk ngambil langkah tuh. Terlalu ya orang yang aku bilang nunggu dulu firman Tuhan dulu baru jalan tuh itu gue gitu. Padahal lu sendiri gak sesuci itu untuk bisa langsung dengerin firman Tuhan. Langsung secara audible, Desi, anakku, kamu ke jalan yang ini. Maka jalanmu akan lurus, dan lain sebagainya. Jadi, ya, aku ngerasa bahwa lu rugi sih, Des. Gitu. Gue rugi, gitu. Gue ngabisin waktu hanya untuk menunggu yang sebenarnya harusnya gue berjalan dengan iman. Ke situ arah gue ke situ. Ya kayak wasting, maksudnya kayak sayang aja gitu ya. Udah ada resources-nya, udah ada opportunity-nya. Yes. Ini gue jadi mau share juga tadi berhubungan dengan apa yang, sorry kalau agak lama ya baru dapat. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya bukan baru dapat, maksudnya tadi agak kurang kondusif. Tadi ada nyokap nelfon dari Jakarta. Jadi yang aku mikir adalah beberapa waktu kemarin gitu kan ya. Ini aku lagi transisi pindah kerjaan. Maksudnya udah Van. Jobless lah. Jobless lah sekarang ibarat. Udah resign sekarang jadi. Udah resign. Ya, jadi intinya buat pindah kerjaan yang baru. Aku banyak lah waktu gitu ya, kadang-kadang merenung segala macam. Terus kemarin aku dengar satu ada pembicara bicara seperti ini gitu. Dan ini menyadarkan aku gitu ya. Jadi kalau dibilang hubungan, walaupun kita belum pada berumah tangga di sini ya, kayak belum ada kan. Belum berumah tangga, tapi ada satu poin aku dapat di mana disampaikan seperti ini gitu. Hubungan kita dengan Kristus itu kan ibaratnya sama kayak ketika kita menikah ya, gitu kan. Makanya di Alkitab dikatakan Yesus sebagai mempelai prianya gitu ya. Yes. Dan umat-umat itu sebagai mempelai wanita. Nah, tapi yang sering kita nggak sadar adalah ketika kita sudah menikah, kita lupa sama title-nya kita sebagai istri dari mempelai ini. Gitu. Jadi kalau tadi kayak ini contoh ya, ini supaya dapat langsung nih. Mana sih ya kitab. Jadi poinnya kayak gini. Kalau buka di Kejadian 46 gitu ya, di ayat 3, kan gini. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ayat 4, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentu aku juga akan bawa engkau kembali, dan tangan lu sebelah yang akan mematikan engkau ke matamu nanti. Jadi banyak lah janji baratnya. Sorry kalau gue ngomong cepetan. Tapi intinya seperti ini. Poin misis di sini gitu ya. Kalau misalnya siapa ya? Udah gue mau calon ya. Contohnya kita, misalnya contoh nikah ya. Ketika apalagi ini orang Batak. Ini karena aku mikirnya kemarin adikku mau tunangan kan, jadi emang kayak ada bahas-bahas gitulah. Jadi aku mikir gini, ketika dibawa ke pesta, dia nggak dipanggil lagi Ocha, dia dipanggil Nyonya Simanjuntak gitu. Kalau misalnya di Amerika atau kalau di luar tuh biasanya kan Mr. atau Mrs. Smith.
kayak gitu. Jadi yang dibilang udah kayak marganya gitu. Nah, yang sering kita lupa sebagai pasangannya Tuhan gitu ya, ketika kita mau berkomitmen ketika kita menikah gitu kan, kita suka nganggap bahwa ya uangmu ya uangmu, uangku gitu. Kerjaanmu ya kerjaanmu, kerjaanku. Sama kayak di poin ini gitu, ketika kita pikir janjinya Tuhan tuh kayaknya seakan-akan janjinya untuk umum gitu. Janjinya untuk umum. Tapi kita nggak anggap diri kita sebagai pasangan daripada Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang privilege yang udah dikasih, kita nggak pakai itu gitu. Padahal kalau contohnya nih, masuk ke dalam sebuah kantor atau sebuah bangunan contohnya, kita nggak punya akses atau authorization gitu. Tapi ketika kita bilang contohnya, ya saya bilang Miss Simanjuntak, dia bisa masuk gitu. Kenapa? Karena dia adalah part dari suaminya seperti itu. Paham nggak sih? Kadang-kadang kita tuh kayak suka nganggap diri kita, melabeli diri kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sementara kita tuh udah dapat powernya sebetulnya gitu. Tapi kita nggak realize kita punya power itu. Gets nggak sih? Maksudnya itu cuma ilustrasi aja ya. Cuman itu yang aku tangkap gitu. Yeah. Dan itu hal yang sama juga ketika kita melakukan dosa-dosa kesayangan saya. Kadang-kadang kita nggak mikir itu sebuah hal yang selingkuh. Ya, setiap hari Sabat, setiap hari contohnya Minggu kita pergi ke gereja. Saya ngaku ini, saya adalah pasangan dari Yesus Kristus. Saya ini Nyonya Simanjuntak contohnya, saya Nyonya Siregar contohnya seperti itu. Pada hari Minggu. But ketika setelah hari Minggu lewat, setelah hari Sabat lewat, hari Senin sampai Jumat, kita balik lagi tuh jadi orang yang single. Lagi ya. Kita pura-pura nggak mau punya suami kayaknya. Lihat orang, bener nggak sih? Hal yang sama sering terjadi kayak akhirnya gitu. Selingkuh ya sama orang lain. That's what happened bang gitu. Akhirnya kita selingkuh gitu. Akhirnya kita selingkuh. Iya. Aku belum nonton sih Layangan Putus, tapi anyway kayak gitu bang. Ketika kita berada di rumah, ketika saya pulang ke rumah, saya ngaku nih, saya Nyonya Siregar, saya Nyonya Simanjuntak. Tapi ketika out of the church, kita nggak nganggap diri kita sebagai Nyonya Simanjuntak atau Nyonya Siregar. Gereja itu rumah Tuhan nggak sih? Pertanyaannya. Dan kadang-kadang itu yang sering jadi fokus. Kita anggap diri kita menjadi Nyonya Simanjuntak, jadi Nyonya Siregar ketika di rumah aja. Ketika kita anggap kita jadi anak Tuhan, kita jadi pasangan Tuhan, ketika kita di gereja aja, ketika dalam rumah aja. Tapi ketika kita keluar dari rumah Tuhan, ketika keluar dari rumah kita, dari gereja, kita lupa apa status kita. Jadi single tadi itu gitu. Dan itu yang aku rasa gitu. Hal yang sama ketika Yakub pindah ke Mesir, ketika Abraham pindah ke Mesir dulu gitu. Mereka mau maju, mereka mau berani berangkat bukan karena mereka tahu daerahnya itu bagus. Dari Haran itu jauh lebih bagus apa yang mereka miliki gitu ya. Contohnya kayak sekarang kerjaan gue udah gaji 50 juta contohnya, udah punya posisi director region dan segala macam mungkin. Gue nggak tahu nih sekarang gue mau pindah ke perusahaan yang gue nggak tahu ini isinya apa, posisi gue apa di sana, gaji gue berapa di sana. Tapi gue mau go ahead. Kenapa? Karena yang ngajak gue pergi, yang ngajak gue pindah, gue kenal banget dia siapa. That's the faith of Jacob. That's the faith of Abraham. Yes. Karena mereka merasa they are belongs to Jesus. They are belongs to God. Mereka tahu mereka adalah bagian dari Tuhan. Jadi mereka nggak perlu khawatir. Mereka nggak tahu tuh. Gue sekarang kayak tadi banyak orang bilang gitu ya. Tadi gue sempat pikir-pikir gitu ya. Iya ya, tekanan sosial tuh kadang-kadang lebih kuat. Yang ngomongin orang, kenapa lu masih single, umur 30, belum punya ini, belum punya itu, belum pernah dan sebagainya. Iya, bro. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu. We have everything. Yang mungkin orang-orang ngomong cuman yang apa ya, krocok atas-atasnya doang gitu. Iya, benar. Sementara privilege itu kita punya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan gitu. Jehovah Jireh gitu. Provides everything. Dan itu yang aku rasa ketika tadi aku renungin gitu ya. Kenapa dibilang lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu. That's showing betapa komitmennya Tuhan. Bukan cuma sama ayahnya, bahkan sampai anak-anaknya, cucu-cucunya nanti, anak-anakmu gitu. That's the promise. Maka dibilang janganlah takut. Bukan kayak kita yang mungkin sekarang saya bilang sayang, besok ya nggak ada uang abang gue tendang gitu ya.
keluar dari rumah kita nggak ngaku kita Miss Siregar, Miss 5 juta. That's the Sedih point. banget ya kalau punya istri kayak gitu ya bro ya. Nggak ada uang Yes kita bang, tendang. gitu. Coba bayangin lah sekarang gitu. Kalau Ocha, Desi gitu ya, terus punya suami, ketika suaminya di luar rumah, denger dia single, what happened? Iya, iya. Berarti Sakit kita hati lagi nggak begituin gitu? Tuhan ya sebenarnya ya. Kita lagi begituin Tuhan sih sebenarnya. Kita cuman Yes bang, apa ya, lip service aja lah. Cuman kayak yes bang. organisasi kayak gini. Status bang. Status ya. Dan itu kalau di rumah Tuhan gue aja. percaya Tuhan, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh segala-galanya. Tapi Dan itu kalau di sebenarnya rumah Tuhan aja. actualnya kita ya dilit sama pikiran-pikiran kita juga, dilit sama orang lain, pendapat orang lain, pikiran orang lain, Yes. masalah kita. Makanya kebanyakan jadinya kultus sih, religi-religi ini. Jadi kayak klise-klise doang. Oke, gue percaya, tapi Kalau aku nyebutnya di Bible study yang udah lama banget tahun lalu, aku bilang kita cuma jadi fansnya Tuhan. apa? Jadi fansnya Tuhan. Fans ya, benar, fans. Kayak Oke. fansnya K-pop. Ketika mereka gitu. lagi maju, I love you God, I love you Lord. Ketika we get blessed, I love you Lord. Tapi ketika kita dapat kesusahan, cari idol yang lain lah. Benar. Fans. Iya nggak sih, kalau cowok-cowok mungkin apa ya? Mungkin kalau nggak relate lah kalau K-pop. Kayak bola ya, fans dadakan banyak banget. MU lagi di posisi pertama, glory Man United, Chelsea dan sebagainya. But ketika dia nggak pernah jadi pemenang, ya nggak punya relation kan intinya kan. Yes bang. Ya, relation itu kata-kata yang aku tekanin. Sebetulnya dari apa ilustrasi yang tadi aku udah sampaikan buat kita gitu ya. Aku rasa apalagi ini kayaknya most of us, apalagi kayaknya hampir semua kita di sini yang hadir sudah 30-an ya. Aku nggak matok itu sebagai umur, tapi maksudnya sudah mature secara faith maupun secara pikiran dan umur gitu. Menurut aku hubungan inilah ya kayaknya sesuatu yang membuat kita bertahan gitu. Dan inilah aku rasa komitmen yang luar biasa yang Tuhan punya gitu ya, yang Tuhan selalu buka tangan buat kita gitu. Dia selalu nunggu, nggak cuma di rumah aja gitu, bahkan di luar rumah. Dan itu makanya kenapa Tuhan sering ulang-ulang di Perjanjian Lama dibilang akulah Allah yang pencemburu gitu. Karena dia tahu kita bakalan selingkuh. Karena dia tahu kita bakalan selingkuh. Karena dia tahu orang Israel bakalan selingkuh. It's just a few days. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka udah buat Allah lain. Ya, lembu emas. Si orang yang tiap hari ngeliat Tuhan, ada tiang awan, tiang api, bisa melakukan seperti itu gitu. Apalagi kita yang literally kita nggak pernah lihat secara langsung. How God, bagaimana rupa Tuhan, bagaimana apa kita bisa pegang atau bentuk secara langsung seperti itu. Jadi mungkin itu sih menurut aku hubungan itu kan ada proses juga ya. Jadi kalau tadi ketika Desi bilang, sebenarnya aku juga nggak mau jawab mana yang lebih beruntung, mana yang kalau dibilang mana yang lebih rugi ya mungkin yang pertama. Tapi kalau dibilang mana yang lebih baik, I cannot say anything gitu. Buat dua-duanya. Karena dua-duanya sama-sama punya miss, dua-duanya punya weakness, dan dua-duanya itu perlu proses. Yang pertama prosesnya adalah bagaimana dia harus dibakar lagi, ya supaya semakin murni imannya, supaya dia mau cari terus Tuhan, bukan cuma kenal aja, tapi dia cari tahu terus Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana prosesnya Tuhan menemukan dia. Mungkin lewat orang-orang di sekelilingnya, mungkin lewat Alkitab, mungkin Tuhan berbicara langsung, I don't know. Tapi yang kedua ini kan, dia nggak tahu, mungkin karena belum ada medianya. Dan dia nggak mau cari tahu, karena dia mungkin nggak tahu juga dari mana tentang kebenaran ini tersebut, ya kan? Ada banyak reason lah, seperti itu. Tapi dua-duanya sama-sama punya kelemahan. Tapi sama kayak hubungan itu, that's the process. That's the process. Bukan karena tiba-tiba, okay, aku tahu kamu banyak duitnya, aku tahu kamu punya pekerjaan bagus, kita nikah. Dan aku yakin aku bakal berkomitmen sampai akhir. No, that's the process. Selain nggak ada uang, dia selingkuh ya. Sedih banget itu. Yes bang. That's the process. Kita nggak tahu ya situasi besok gimana ya. Kita lagi susah, kita lagi bangkrut, lagi apa. Yes. Makanya ketika di wedding vows dibilang, ya, ketika di wedding vows dibilang apa? Saya bersedia, baik sakit
ataupun sehat, ya kan? Baik kaya ataupun miskin, suka ataupun duka. That's the commitment. Itulah komitmen sebenarnya Tuhan sama kita, gitu. Makanya Tuhan digambarkan sebagai apa? Mempelai laki-laki, ya kan? Kita mempelai wanita sebagai umat Tuhan. Dan hubungannya itu intim banget sebetulnya, intimasi kalau kita bahas benar-benar, kalau kita baca benar-benar gitu. Dan aku rasa itulah alasan kenapa pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11 tertulis namanya. Bukan karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama langsung setia sampai akhir, no. Tapi karena ada pasang surut, tapi karena ada jatuh bangun dalam hubungan mereka. Tapi mereka mau terus belajar mencintai Tuhan sepenuhnya. Itu yang bikin mereka bertahan sampai akhir. Mungkin itu. Sorry kalau kepanjangan. Ya bro, memberkati banget sih. Ya. Kalau kita lihat, Mas bisa gua ini nggak? Udah bisa, oke. Gimana? Udah mau 10:30. The last 4 minutes kali Bang. Nah, kita limit aja ya. Aku udah 11:30 juga. Iya kan. Jangan aku ngomongin, sorry. Last 4 minutes boleh Bang? Oke Bang. Kalau aku lihat ya, gue penasaran sih, kadang curious banget sama si Stefanus ya. Stefanus dia kan ikut Tuhan gitu kan. Tapi sampai dia dilempari guys, sampai mati, dia tuh masih senyum loh. Kalau kalian baca ya. Ya jadi ini relate sama apa yang dibilang Bang Stephen tadi ya. Stefanus tuh dia ikut Tuhan tuh benar-benar sampai situasi terburuk. Tapi poinnya adalah gue lihat dia nggak menderita sama sekali, Edol. Kayak gitu, nggak menderita. Jadi gue emes banget sih ketika gue baca Alkitab itu. Situasinya udah buruk banget, dilemparin sampai mati, mau mati. Sampai mati beneran ya, itu berapa batu gitu kan. Tapi dia lagi posisi nggak salah. Tapi dia senyum loh, tertawa, dan dia bilang, ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dia sambil ketawa, sambil senyum ngomong kayak gitu. Artinya, ketika kita setia ya sama Tuhan, itu bakal effortless, guys. Ya, meskipun situasinya buruk ya, itu kan di mata manusia ya. Kalau kita pegang status kita, status fansnya Tuhan, ya itu akan berat banget. Tapi kalau kita pegang statusnya kita bukan fansnya Tuhan, kita istrinya Tuhan atau suaminya Tuhan atau mempelainya Tuhan, itu nggak ada apa-apanya situasi begitu. Mungkin itu yang dialami oleh si Stefanus. Makanya dia masih bisa kayak ketawa, senyum. Coba nanti kalian baca ya, kenapa sih dia bisa senyum sampai dilemparin sampai mati? Dan dia bilang, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. So, the problem is, kita sering nggak tahu nih, kita sering nggak sadar. Makanya, tadi si Desi bilang, mana yang nomor 1 atau nomor 2? Gue nomor 2. Karena gue lihat masalah kebanyakan manusia itu adalah stupidity sih menurut gue. Mereka cuma percaya-percaya doang, tapi mereka nggak ada curiosity. Oke, gue dilahirkan agama ini, yaudah gue percaya. Nggak ada curiosity untuk mencari klien atau cari ini. Even, gue dilahirkan oleh Kristen. Gue dilahirkan oleh orang tua gue Islam atau Muslim atau apapun juga. Jatuhnya kebetulan ya Bang? Bukan iya, kebenaran. Tapi dia nggak mau mencari tahu, dia nggak ada curiosity, dia cuma klik doang. Dia don't know. Sebenarnya dia don't know juga apa yang mereka rasakan. Not righteousness. Iya, makanya kan jadi lu lihat lah. Kita perang gara-gara apa? Gara-gara agama kan. Karena kita sama-sama nggak tahu nih. Oh, menurut gue Islam benar. Oh, menurut lu Kristen benar. Tapi sama-sama nggak tahu. Akhirnya ego kan. Oh, kita berbeda. Lu Kristen, gue Islam, kita berbeda. Akhirnya terbentuk ego. Akhirnya kita berantem, perang. Gitu. Padahal kita sama-sama nggak tahu. Kalau kita sama-sama tahu nih, ya gue tahu gue Kristen, it works. Ya bagi gue nggak perlu debat sama lu. Lu mau apapun ya udah. Ya mungkin lu running aja sama yang lu percaya, tapi ya gue running ini it works. Ya gue running kayak gaya makan gue rubah. Orang mau bilang gue kambing atau apa, ya sementara ini it works buat gue. So gue nggak harus berdebat sama mereka karena gue tahu itu membuat gue sehat atau apa. Nah gue lihat yang nomor 2 yang paling merugikan. Kenapa? Mereka nggak ada curiosity. Mereka cuman believe. Oke, gue believe, gue percaya. Oke, gue nggak mau cari tahu dan gue bodoh amat, gue mau cari tahu juga, kayak gitu. Itu stupidity sih. Jadi banyak masalah sebenarnya because of stupidity. Gitu, nggak ada mau cari tahu, nggak ada kerendahan hati untuk mencoba, mencari tahu, mengeksplor. Akhirnya ya kita gampang dikompor-kompori, gampang dipanik-paniki, gampang digerakin. Akhirnya dunia tambah hancur gitu. Karena lack of curiosity sih sebenarnya. Kalau yang pertama menurut gue itu masalahnya eksekusi.
dia udah bagus nih, dia udah tahu semua. Tapi masalahnya udah masalah kedua gitu. Oke, gue udah cari tahu, gue udah ini, oke, gue udah kuliah, gue udah bener. Tapi pas saat eksekusi, ya gue ada miss nih di eksekusi, situasinya nggak oke atau apa. Nah itu udah next level problem lah, udah masalah yang berbeda. Tapi yang kedua itu menurut gue masalah stupidity sih. Kalau masalah yang pertama itu masalah quality of eksekusi. Gue udah tahu, tapi gue coba, tapi nggak works. Akhirnya gue nggak konsisten. Itu kayak firman Tuhan yang dibilang ada benih yang ditabur di jalan di aspal, dia langsung mati. Ada benih yang ditabur di semak berduri, dia tumbuh dulu, tapi lama-lama terhimpit, tapi dia habis itu mati. Ya. Jadi kalau menurut gue yang nomor 2 itu dia di aspal, dilempar udah mati langsung. Kalau yang pertama itu yang di semak berduri mungkin. Jadi udah sempat tumbuh dulu nih, habis itu terhimpit, akhirnya yang ngomong juga. Ya itu pendapat gue lah ya. Itu aja Cak dari gue Cak. Thank you, Bang. Thank you semuanya. Thank you Ko Ferry. Oke. Karena ini udah 10.31, mari kita lanjut ke doa ya teman-teman. Boleh, ada yang mau didoakan? Aku, Cak. I'm gonna pray. Aku boleh berdoa, nggak apa-apa. Oke, Steven. Aku Maksudnya minta doain yang buat... mau didoain. Hah? Kenapa? Apa yang mau didoain? Gue minta didoain buat kuliah dong, biar Tuhan memberikan kemampuan buat catch up ya. Semua materinya, maksudnya ini aduh challenging banget sumpah. Di makin kesini mungkin karena waktunya cuma 1 tahun belajarnya, terus cuma setiap weekend, jadi materinya banyak sekali, PR-nya banyak sekali, terus ya agak kewalahan, tapi gue tahu ini harus ditaklukin sih, cuman ya gitu, kadang-kadang gue jadi kayak nanar sendiri. Ya minta doanya deh biar Tuhan kasih aku hikmat ya buat ngatur semuanya, bisa nyelesain semuanya dengan baik, amin. Next. Ada yang mau didoain? Gue minggu kemarin minta doain ini Rusia sama Ukraina ya, tapi udah damai mereka, puji Tuhan. Doa yang terkabul. Gimana? Aku nggak ngikutin sama sekali, maaf. Nggak ngikutin ada apa ya? Apa yang terjadi? Bicatan, Bang. Dulu ya. Ini dulu doa dulu ya. Sorry. Udah damai. Yang kita doakan setiap minggu akhirnya terkabul juga. Mungkin bersyukur lagi, Cak, Alden. Iya, Alden udah. Udah, kita bersyukur ini lagi. nggak share screen ya gue, sorry. Alden, kita bersyukur lagi. Lalu Ellen, kita terus dukung doa juga. Dia juga struggling soal pekerjaan, soal stay or... Paket itu ya, paket orang muda ya. Pekerjaan, apalagi tuh pasangan. Pekerjaan sih Bang, dia lagi mostly soal Tania mana? Tania? Oh iya, Tania. Steven Kenapa? Ya? Tania kemana? Kita hari ini nggak ada poster, jadi nggak aku share. Oh, sorry. Aku ya lagi otaknya. Kalau nggak ada poster, bingung. Ntar takutnya disalah sangka kan. Maksudnya ya cowok ke cewek kan bukan gimana-gimana, cuma takutnya dikirain maksud apa yang lain. Aku kadang-kadang pikir gitu. Jadi kadang-kadang emang pikir poster aja enakan gitu. Cuman abis poster baru kayak, ayo deh gitu. Oh iya. Tania sorry. Mana ya? Kita sama-sama lupa. Kenapa? Yang berapa minggu lalu join juga kan? Siapa? Yang beberapa minggu, 2 minggu join juga. 2 minggu lalu kayaknya. Iya, join. Dia interest kok, maksudnya dia pengen belajar, dia bilang dia pengen cari komunitas, cuma kadang-kadang malu gitu kan, anak muda kan. Oke. Iya.
Ada lagi? Ellen, Steven, Kak Vera, ada yang mau pekerjaan didoakan? ya? Steven soal pekerjaan. Ko Ferry, ada yang mau didoakan? Kenapa? Steven mau didoain apa? Aku yang berdoa. I'm gonna pray for you guys. Oh, ya udah tulis aja. Kak Vera, Ko Ferry? Enak banget manggilnya. Kak Vera, Ko Ferry. Kak Vera, Ko Ferry. Pakai orang muda aja lah. Siap, Kak. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steven semua, Cak. Steven. Oke, all good. Can you see that? Bisa, udah. Oke. I Silahkan. can see. Oke. Oke, kita sama-sama duduk kepala ya. Kita ambil posisi untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Tuhan, kembali datang padamu pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan kembali kami boleh belajar dari firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu pada malam hari ini kami sudah letih secara fisikal atau mungkin secara pikiran juga Tuhan. Tapi kami puji Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh mendapatkan sesuatu Tuhan pada malam hari ini. Ya Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tapi ini boleh menjadi sebuah firman yang dapat mengubahkan kehidupan kami Tuhan hari demi hari, untuk terus belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk terus belajar bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, untuk terus belajar mengerti dan menyadari betapa luar biasanya kasih-Mu terhadap kami ya Bapak. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa permohonan kami. Terlebih dahulu kami ingin mohon ampun atas segala kesalahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kesayangan yang masih sampai saat ini kami lakukan Tuhan. Biar Engkau boleh terus ajarkan kami, tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, agar kami boleh hari demi hari Tuhan, belajar untuk meninggalkan dosa-dosa kesayangan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk masing-masing kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Berdoa untuk kesehatan kami masing-masing Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk calon pasangan. Biar Engkau memberikan kami pekerjaan yang tepat, calon pasangan yang tepat, sehingga kami boleh menyadari betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Bahkan sampai dalam kehidupan kami yang seakan-akan kecil Tuhan, tapi Engkau boleh tolong bantu kami dan memberkati kami Tuhan. Kami berdoa untuk komunitas kami ini, bebas tadi kami, biar kami boleh sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kami boleh semakin kuat, bukan hanya dalam imun, tapi dalam iman kami Tuhan setiap harinya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Ukraina dan Rusia juga sudah semakin meredam. Biar Tuhan Kau memberkati agar gencatan ini juga boleh semakin hari semakin membaik Tuhan, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar proses perdamaian, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berdoa secara khusus untuk Desi dalam perkuliahannya, sementara dia sedang menempuh pendidikan. Berikan dia kemampuan Tuhan secara finansial, berikan dia kemampuan secara fisik, bahkan secara mental Tuhan, untuk mengikuti seluruh proses pendidikan dan perkuliahan ini Tuhan. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas dan juga hal yang mungkin sulit, Engkau boleh tolong bantu dia Bapak. Juga dengan Ocha dalam perkuliahannya, dalam pendidikannya, bahkan dalam setiap aktivitas pelayanan dan pekerjaan yang sedang dilakukan, tanggung jawab Tuhan yang sedang dilakukan, biar Engkau juga boleh menyertai dia Tuhan, sehingga dimanapun dia ditempatkan, nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk teman kami Alden yang sudah mendapatkan pekerjaan. Bilang Kau berkati dia di tempat yang baru, bantu dia agar dia boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Begitu juga dengan Ellen dalam proses pencarian pekerjaan Tuhan, biarlah Kau berkati
agar boleh dia menemukan pekerjaan yang tepat di mana Engkau ingin tempatkan dia Tuhan, bahkan agar apa yang dikerjakannya, tanggung jawabnya boleh berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk masing-masing kami Bapa, untuk keluarga kami masing-masing, biarlah Engkau menyertai Tuhan mereka dalam kesehatannya, dalam setiap hal-hal yang dilakukan, dalam pergumulan Tuhan keluarga kami masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau juga boleh memberikan solusi untuk setiap jawaban doa-doa kami. Berdoa untuk Ko Ferry bersama dengan keluarganya dalam setiap tanggung jawabnya. Berdoa untuk Desi, berdoa untuk Bang Esron, berdoa untuk Kak Vera, berdoa untuk Ocha, dan juga teman-teman sahabat-sahabat kami yang belum dapat hadir malam hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga boleh selalu menyertai bersama-sama dengan mereka Tuhan. Biarlah Bapa melalui Grow Bible Study ini Tuhan, ini boleh mengajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang mau terus bertumbuh Tuhan, yang mau tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan curiosity Tuhan. Seperti yang tadi kami sudah pelajari. Bukan hanya anak-anak muda yang ikut-ikutan saja Tuhan, tapi kami yang benar-benar mau bertumbuh dan belajar melalui iman dan juga ingin dibaharui Tuhan hari demi hari. Bapa dalam surga, saat ini kami akan beristirahat. Bila Engkau boleh menjaga kami Tuhan sepanjang malam istirahat kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Kami akan berdoa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Makasih Steven. Thank you. Yang membawakan minggu depan materinya tadi Ko Ferry udah aktif. Your own. Siapa yang mau jadi MC? Ko Ferry. Siapa yang mau jadi MC minggu depan? Desi boleh tapi 20-30. Enggak. Enggak. Ya udah, demi Desi kita boleh aja diganti ke 20-30. Enggak. Aku ujian kapan sih, Cak? Aku, Cak? 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi tadi lu bilang mah. Ya udah bisa deh minggu depan. Bisa nggak? Kimun. Gak apa-apa lah kalau nggak bisa ke Steven aja ya. Oh iya, boleh sih. Apa yang dibawain? MC. Yaudah yang pasti-pasti aja deh, maksudnya daripada Gak ada yang pasti lagi di dunia ini. Gimana dong, Des? Gak apa, bener-bener Steven aja udah. Maksudnya gue bener-bener cadangan paling akhir aja kalau udah pada. Waduh, cadangan paling akhir nggak tuh? Kalau udah pada, gue udah kemarin, gue udah minggu lalu, Oke, karena kita makin sedikit ya guys, gimana? Gak apa-apa sih, gue mah senang-senang aja. Iya sih, maksudnya ini ada. Minggu depan gue ajak anak gue ya satu ya. Boleh Pak. Oke. Oh, udah ada anak Bang. Oh, kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke. Aku pakai reaction ya guys. Ayo cover. Ayo Ko Ferry, tunjukkan pesonamu. Udah rapi-rapi terus cuma pakai efek sih keterlaluan sih sebenarnya. Reaction. Oke, siap. Bentar. Siap, oke. 3, 2, 1. Oh, Ko Ferry belum muncul. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Oke. Tongkrongan kami. Sekali lagi, 1, 2, cover. 1, 2, 3. Okay, all good. Yuk. Yeah. See you next week ya. Thank you guys. Bye.